Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Maria Hutasoid. Masih mengenai wabah COVID-19 yang telah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah setempat dalam penanganan maupun pencegahan virus corona. Lalu untuk Kota Tanjung Balai, bagaimana langkah pemerintah di sana dalam menangani maupun mencegah virus corona? Kami telah tersambung langsung dengan Bapak Yusmada selaku Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Maria. Baik, Pak Yusmada, bisa Bapak jelaskan, Pak, pasca masuknya virus corona ke wilayah Sumatera Utara, bagaimana situasi saat ini di Kota Tanjung Balai, Pak? Baik, terima kasih, Maria. Suasana di Kota Tanjung Balai hingga saat ini dalam keadaan kondusif, yang mana virus corona tersebut hingga saat ini belum ada ditemukan di Kota Tanjung Balai. Namun perlu kami sampaikan bahwa jumlah ODP yang ada di Kota Tanjung Balai hingga saat ini berjumlah 35 orang dan PDP 1 orang. Baik, Pak, lalu bagaimana dengan penanganan terhadap orang dalam pantauan maupun pasien dalam pengawasan di Kota Tanjung Balai, Pak? Kalau penanganan orang dalam pantauan, kita senantiasa mengadakan pemeriksaan rutin melalui Dinas Kesehatan. Kalau masalah pasien dalam pantauan saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Imelda di Medan. Lalu Pak, saat ini berapa pasien dalam pengawasan yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, Pak? Dan berapa pasien yang tinggal di sana, Pak? Yang dirujuk ke Medan baru 1, yaitu ke Rumah Sakit Imelda. Lalu Pak, berapa pasien dalam pengawasan yang dirujuk ke Adam Malik, Pak? Kalau ke Adam Malik, hingga saat ini belum ada yang dirujuk ke Adam Malik. Baik. Berapa pasien yang tinggal di Kota Medan, Pak, sekarang yang menjadi pasien dalam pengawasan? 1 orang, Mbak. Oke, baik. Lalu Pak Sekda, sampai saat ini Pak, apa kendala dalam menangani COVID-19, Pak? Kalau kendala yang kami hadapi yaitu masalah alat-alat yang dibutuhkan untuk menangani COVID-19 ini berupa obat-obatan, kemudian kurangnya alat perlindungan diri yang diperlukan oleh petugas kesehatan. Baik Pak, lalu jika mengenai penyemprotan disinfektan di Kota Tanjung Balai Pak, seperti apa prosesnya di sana Pak? Lalu di mana saja penyemprotan disinfektan ini dilakukan Pak? Kalau proses penyemprotan disinfektan, kita menggunakan meracik sendiri Mbak, sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian untuk saat ini kami telah menyemprot di hampir seluruh wilayah Kota Tanjung Balai, di kelurahan-kelurahan ini sudah mulai kita mengadakan penyemprotan. Lalu Pak, kita tahu di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, khususnya di tempat umum maupun fasilitas umum, pemerintah setempat turut membagikan cairan disinfektan atau masker dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pemerintah Kota Tanjung Balai, Pak? Apakah melakukan hal yang sama? Pemerintah Kota Tanjung Balai juga melakukan hal yang sama, tapi masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebetulan hingga saat ini masker-masker dan alat yang lain belum semua bisa kita penuhi. Baik Pak, pada saat penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, seberapa banyak tim yang diturunkan di sana Pak? Kalau tim yang kita turunkan dalam hal penyemprotan, ini rata-rata setiap hari hampir berjumlah 50 orang kita turunkan tim untuk melakukan penyemprotan tersebut. Baik Pak Sekda, jika boleh kami tahu Pak, bagaimana anggaran untuk penanganan maupun pencegahan virus corona di Kota Tanjung Balai Pak? Kalau mengenai anggaran, ini akan kita pergunakan dari dana TT yang ada di BPKPAD. Ini yang akan kita alihkan nanti untuk biaya-biaya penanganan virus corona tersebut.
Lalu Pak Sekda, bagaimana dengan jam kerja pegawai di pemerintahan Tanjung Balai, Pak? Seperti apa? Apakah ada pemangkasan jam kerja atau masih terpantau normal seperti biasanya, Pak? Kalau hingga saat ini masalah jam kerja sudah mulai kita kurangi, di mana para pejabat eselon 2, kemudian eselon 3 wajib hadir, pejabat eselon 4 beserta staf ini kita gunakan shift bergantian, Maria. Lalu Pak, terkait penanganan COVID-19 ini, seperti apa rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Balai, Pak? Kalau masalah rapat koordinasi, kita senantiasa berkoordinasi dengan Forkopimda mengenai langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menangani virus corona ini. Baik, Pak Sekda, melalui Evarina TV, Pak, himbauan ataupun arahan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas, Pak? Ya, di sini kami pemerintah Kota Tanjung Balai mengharapkan kepada kita seluruh masyarakat supaya hidup bersih-bersih dan menjauhi kontak badan dengan pihak yang lain, kemudian mengurangi perjalanan di luar rumah bagi yang tidak perlu, sehingga masyarakat betul-betul sadar untuk menjaga diri senantiasa di rumah. Baik Pak Sekda, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya Pak. Tetap semangat dan selamat bertugas kembali Pak Sekda. Terima kasih Maria. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan dari Kota Tanjung Balai. Tetap saksikan Sumut Terkini, saya Maria Hutasoy, terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.